Sudah hampir 2 bulan lamanya Daryl tak mendapatkan kabar dari Farah. Bahkan teman Farah pun telah menipu dirinya. Ia diberi nomor palsu oleh Rena. Jadi dari saat Rena pergi saat itu, Daryl tak mendapatkan kabar apapun mengenai Farah. Ia juga sudah mengerahkan beberapa orang untuk mencari tahu. Tapi rupanya Farah cukup pandai bersembunyi. Dari saat kejadian itu, akhirnya Daryl mulai berhenti berharap untuk mencari tahu tentang Farah lagi. Baginya mungkin mereka memang tidak ditakdirkan bersama. Senang bisa bertemu kamu lagi, ucap Ayu pada Daryl saat dirinya baru sampai di rumah besar milik kakek Daryl. Daryl tersenyum ke arah Ayu. Pelatih yoga maminya yang 2 bulan terakhir ini cukup dekat dengannya. Memang Daryl belakangan ini jauh lebih sering bolak-balik ke Bali. Selain mengunjungi mami dan juga kakek neneknya, Daryl juga sering mengikuti kelas meditasi dari Ayu. Aku lebih senang lagi lihat kamu, apalagi kalau senyum. Jadi adem, ucap Daryl pada Ayu. Ayu memamerkan senyumnya begitu mendengar ucapan Daryl tadi. Jangan senyum, kata Daryl langsung. Ayu mengernyit. Kenapa? Senyum kamu terlalu manis. Aku takut kena diabetes dini, jawab Daryl. Ayu memukul bahu Daryl dengan pelan. Hanya gombalan receh begitu mampu membuat wajah Ayu memerah. Jadi kapan mau mulai meditasinya kalau kalian saling mesra-mesraan begini? Protes kakek Daryl tiba-tiba yang menginterupsi kedekatan mereka. Daryl dan Ayu spontan menoleh ke arah kakek Daryl yang telah siap dengan matras yoganya. Ia juga tak mau kalah. Kalau ada perempuan muda yang bening begini, si kakek pasti mau dekat-dekat juga. Kakek Daryl langsung menarik tangan Ayu untuk mengajaknya berpindah ke dekat kolam renang. Suasana di sana jauh lebih tenang dan masih asri. Jadi tempat yang tepat untuk melakukan meditasi. Daryl kecewa karena kalah cepat dari kakeknya. Ia pun membuntuti si kakek di belakang. Ada nggak sih meditasi supaya menghilangkan sifat ganjen untuk kakek-kakek? Tanya Daryl pada Ayu sambil menyindir keras kakeknya. OMG Daryl, kamu sungguh tidak sopan. Siapa yang kamu bilang ganjen? Sungut kakeknya. Grandpa dong, selalu aja gerak cepat kalau ada cewek bening kan? Bukan gerak cepat, tapi Grandpa yang ketari sama aura mereka. Jadi seperti medan magnet yang susah untuk ditolak. Jelas kakek Daryl. Daryl melipat kedua tangannya di depan dada. Alasan aja. Ayu terkekeh melihat tingkah dua laki-laki beda generasi itu. Kamu tahu nggak, gara-gara Grandpa happy lihat yang bening-bening, makanya Grandpa masih sehat walaupun sudah berusia 80 tahun lebih begini. Grandpa enjoy, lihat seperti daddy kamu yang terlalu serius dan jarang happy. Lihat kan penyakit jadi mudah menyerang. Daryl hanya bisa menghela napasnya begitu mendengar petuah dari kakeknya itu. Memang benar kata kakeknya. Selama merintis perusahaan Harson Corporation, kakek Daryl memang menjalani dengan bahagia dan mengalir begitu saja. Hingga saat itu bisa membangun 5 hotel berbintang di Bali. Saat Gael yang mengambil alih perusahaan, ambisinya jauh lebih tinggi daripada ayahnya. Gael ingin membuat perusahaan itu makin besar, hingga ia berpindah ke Jakarta bersama keluarga kecilnya, dan melebarkan sayap perusahaan Harson Corporation hingga terkenal se-ASEAN. Ambisinya itu memang baik untuk perusahaan, tapi membuat dirinya jadi jauh lebih stres. Ditambah ia juga jarang menjaga kesehatan dan jarang juga berolahraga. Hanya saat perusahaan diambil alih oleh Daryl lah baru Gael bisa mengatur pola hidupnya. Jadi apa mau dimulai sekarang meditasinya? Ngomong-ngomong apa Grandma tidak ikutan? Tanya Ayu kemudian. Grandma masih jalan-jalan pagi di dekat pantai dengan maminya Daryl. Jadi biar meditasinya dengan kita berdua aja Ayu, jawab kakek Daryl. Oh oke, kalau begitu kita mulai ya,
Kakek Daril mengatur posisinya terlebih dahulu. Sementara Daril tidak mau kalah dengan kakeknya. Ia pun duduk di dekat Ayu. "Kenapa kamu duduk di sana?" Kakek Daril protes keras. Ayu yang minta supaya Daril nggak jauh-jauh dari dia, Grandpa. "Alasan, Ayu nggak ada minta kamu dekat-dekat dia. Sini kamu jauhan dikit dari Ayu," perintah kakeknya. Daril berrejak kesal. Ada saja penghalangnya setiap ingin dekat dengan Ayu. Termasuk kakeknya yang masih saja ganjen biarpun sudah tua. Meditasi dimulai. Di tengah meditasi yang serius dan tampaknya si kakek sudah sangat fokus dengan memejamkan matanya. Daril pun mendekatkan dirinya ke Ayu yang ikut bermeditasi sambil memberi instruksi. "Pergi bareng sama aku nanti sore mau? Aku jemput kamu nanti," bisik Daril di sebelah telinga Ayu, yang langsung dibalas dengan anggukan kepala dari Ayu. Tapi matanya masih terpejam dalam meditasi. Daril tersenyum kegirangan sendiri. Sesuai janjinya tadi, agar tak diganggu oleh kakeknya, Daril akhirnya menjemput Ayu di rumahnya. Rumah Ayu bergaya khas arsitektur Bali yang modern. Ayu juga dari kalangan orang berada. Ayahnya pemilik pusat oleh-oleh terkenal di Bali. Hanya saja saat ini Ayu tidak mau terjun dalam urusan bisnis oleh-oleh seperti ayahnya. Ia lebih senang untuk fokus dengan hobinya pada yoga dan meditasi. Rupanya Ayu sudah menunggu di depan rumahnya. Senyuman manisnya terpasang sangat manis ke arah Daril. Daril langsung keluar dari mobilnya dan menghampiri Ayu. "Kamu sudah menunggu lama ya?" tanya Daril. Ayu menggelengkan kepalanya. "Enggak kok. Di rumah kamu ada siapa?" tanya Daril lagi. "Enggak ada siapa. Ayah dan ibuku masih di luar ada urusan. Lalu adikku masih di kampus. Cuma ada satu asisten rumah tangga di dalam. Apa kamu mau mampir masuk dulu?" tawar Ayu kemudian. Mampirnya nanti aja kalau kita sudah balik dari jalan-jalan. Sebelum makin sore, sebaiknya kita pergi lebih cepat sekarang." Ayu penasaran. Alisnya bertaut. "Memangnya kita mau kemana? Lihat sunset mau?" Ayu langsung menganggukkan dengan semangat. "Mau." Mereka pun masuk ke dalam mobil dan menuju ke salah satu pantai di daerah Jimbaran. Dan Ayu sangat senang bisa melihat matahari terbenam tepat waktu. Setelah berjalan sejenak di pinggir pantai sambil menikmati senja yang tenggelam, Daril lantas mengajak Ayu untuk dinner di salah satu resto terkenal di pantai itu. Resto tersebut dibuat tepat di alas batu-batu pantai yang besar. Banyak turis asing yang juga menikmati senja tenggelam sambil makan dan minum di resto tersebut. Aku sudah lama tidak menikmati sunset seperti ini. Sore hariku lebih banyak aku habiskan dengan membaca buku, kata Ayu sambil menutup kedua kelopak matanya sejenak. Menghirup udara pantai dalam beberapa detik lalu ia hembuskan perlahan. Daril tertegun menatap Ayu dalam heningnya itu. Sama seperti namanya, sangat ayu dan enak dipandang. Mungkin karena ia seorang pelatih yoga sekaligus pandai bermeditasi. Jadi setiap berada di dekat Ayu pasti Daril merasa sangat tenang. Hanya melihat wajah dan senyumnya juga berhasil membuat Daril jadi ikut tersenyum. Sungguh senangnya kalau punya istri sedamai perempuan ini. Kalau mau nanti aku bisa lebih sering lagi mengajak kamu melihat sunset begini, tawar Daril. Kamu bukannya harus kerja ya? Lagi pula kamu kan cuma weekend aja ke Bali. Nanti bisa aku atur. Atau kamu tertarik lihat sunset di Jakarta? Ayu tertawa mendengar penawaran itu. Kalau ada sunset yang lebih cantik di Bali, buat apa jauh-jauh ke Jakarta? Kalau seandainya nanti kamu menikah dan suami kamu tinggal di Jakarta, apa kamu mau ikut pindah? Tanya Daril untuk memancing percakapan yang akan menjurus. Pastinya. Aku akan ikut kemana aja suamiku pergi. Aku tidak mau ditinggal sendirian lagi, sahut Ayu. Ditinggal sendirian lagi? Memangnya sebelumnya kamu sudah pernah ditinggal? Daril jadi penasaran. Ayu menoleh ke arah Daril yang duduk di sebelahnya. Pernah, bahkan aku ditinggal untuk selamanya. Maksud kamu? Apa kamu tertarik mendengar sesuatu? Apa? Tanya Daril yang rasa penasarannya kini sudah mencapai di ubun-ubun. Aku seorang janda. Aku menikah di usia 20 tahun. Usia pernikahanku bersama suami hanya selama 7 bulan.
sebelum akhirnya suamiku meninggal karena kecelakaan pesawat. Suamiku berasal dari Jerman. Saat itu dia hendak pulang ke negaranya. Saat itu juga sebenarnya dia mengajakku untuk ikut pulang ke Jerman. Aku menolak. Aku khawatir dengan shock kultur di sana. Tentunya juga aku belum fasih berbahasa Jerman. Ditambah lagi saat itu aku belum hamil. Aku takut mengalami stres di negeri orang. Jadi aku menolak tawaran untuk ikut ke Jerman. Ayu sedikit menunduk. Ia menghela napasnya dengan berat. Jadi setelah kepergiannya, aku hampir gila. Kesedihanku terlalu dalam. Sampai akhirnya aku diajak untuk mengikuti kelas meditasi juga yoga untuk menyembuhkan segala rasa kesedihan dan kecewaku. Dan ternyata aku tertarik. Sampai hari ini pun aku mendalaminya. Daryl agak kaget begitu mengetahui kalau Ayu adalah seorang janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Bahkan usia pernikahannya cukup singkat, hanya 7 bulan. Dan Daryl juga baru tahu mengenai asal mula Ayu memperdalam yoga dan meditasi. Rupanya ada cerita menyedihkan di belakangnya. Jadi kalau ditanya apakah aku akan ikut suamiku untuk pindah tempat, jawabannya iya. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Itu kalau nanti Tuhan memberikanku jodoh lagi. Jelas Ayu lagi sambil tetap tegar dengan tersenyum. Daryl ikut tersenyum, sambil mengusap pundak Ayu dengan lembut. Kamu perempuan hebat, bisiknya. Daryl berpikir sejenak dengan status janda dari Ayu. Baru saja dirinya hendak melupakan Farah dan mencoba mendekatkan diri dengan Ayu. Tapi Daryl dibuat kaget dengan statusnya. Dan biarpun Ayu seorang janda tanpa anak, tapi tetap saja menjadi pertimbangan lagi untuk Daryl. Tapi sejauh ini Daryl cukup nyaman bersama Ayu. Orang yang sangat membuat tentram hati dan pikiran. Mungkin nanti Daryl bisa pertimbangkan lagi.